Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Devina dengan NIM 2201764 Prodi Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan rangkuman materi mengenai strukturalisme, formalisme, dan strukturalisme genetik. Strukturalisme, formalisme, dan strukturalisme genetik. Yang pertama ada strukturalisme. Strukturalisme merupakan salah satu pendekatan kesastraan yang menekankan pada kajian hubungan atau unsur pembangun karya yang bersangkutan. Pendekatan strukturalisme pertama kali dipelopori oleh kaum formalis Rusia dan strukturalisme Praha. Ia mendapat pengaruh langsung dari teori linguistik Ferdinand de Saussure. Adapun konsep dasar teori strukturalisme yaitu yang pertama dikemukakan oleh Aristoteles. 4 konsep Aristoteles yaitu yang pertama, order berarti urutan dan aturan. Urutan aksi harus teratur dan logis. Yang kedua, unity berarti bahwa semua unsur dalam plot harus ada dan tidak bisa bertukar tempat tanpa mengacaukan keseluruhannya. Yang ketiga, complexity berarti bahwa luasnya ruang lingkup dan kekomplekan karya harus cukup untuk memungkinkan perkembangan peristiwa yang logis untuk menghasilkan peredaran dari nasib baik ke nasib buruk ataupun sebaliknya. Yang terakhir ada coherence berarti bahwa sastrawan tidak bertugas untuk menyebutkan hal-hal yang benar-benar terjadi. Yang kedua dikemukakan oleh Ferdinand de Saussure. Linguistik merupakan ilmu yang otonom. Karya sastra juga sifat keotonomian sehingga pembicaraan mengenai karya tidak perlu dikaitkan dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Selanjutnya kaum formalis. Tokoh kaum formalis yaitu Jacob Sohm, Skripke, Erzhenbaum, Tijanov. Teori kaum formalis antara 1915 dan 1930 mengalami perkembangan. Konsep formalis yaitu konsep dominan ciri yang paling menonjol menurut pendapat mereka. Dalam sebuah karya sastra, aspek bahasa tertentu secara dominan menentukan ciri-ciri khas hasil karya sastra. Selanjutnya ada formalisme. Formalisme berasal dari bahasa Latin yaitu forma, yang berarti bentuk atau wujud. Tujuan pokok formalisme adalah studi ilmiah tentang sastra dengan cara meneliti unsur-unsur kesastraan, puitika, asosiasi, oposisi, dan sebagainya. Berikut adalah tokoh formalisme. Yang pertama adalah Viktor Shklovsky. Viktor Shklovsky mengemukakan bahwa sifat kesastraan muncul sebagai akibat penyusunan dan pengubahan bahan yang semula bersifat netral. Yang kedua menurut Boris Eichenbaum. Boris Eichenbaum memberi penegasan bahwa kaum formalis dipersatukan oleh adanya gagasan untuk membebaskan diksi puitik dari kekangan intelektualisme dan moralisme yang diperjuangkan dan menjadi obsesi kaum simbolis. Boris Tomaszewski menyebut motif sebagai satuan alur kecil. Motif berarti sebuah motif yang penuh arti dan diulang-ulang di dalam satu atau sejumlah karya. Selanjutnya ada strukturalisme genetik. Strukturalisme genetik merupakan suatu teori yang dimunculkan atas reaksi terhadap kemandegan atau stagnasi. Teori strukturalisme. Lucien Goldman memunculkan suatu teori strukturalisme genetik. Goldman menyebutkan bahwa teorinya sebagai strukturalisme genetik, artinya ia percaya bahwa karya sastra merupakan produk dari proses sejarah yang terus berlangsung, proses strukturasi dan destrukturasi yang hidup dan dihayati oleh masyarakat karya sastra yang bersangkutan. Itulah sebuah rangkuman materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.